Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, Nabi yang terpilih dan merupakan kekasihnya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih.
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan selalu kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa meniti jalannya hingga hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, dan dia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang merupakan pokok di dalam kehidupan ini, hal yang akan menjamin kebahagiaan hidup seorang hamba di dunia dan di akhirat, yang akan menjadikan kehidupannya lebih indah dan bermakna, adalah manakala ia bisa menggapai mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Itulah kecintaan yang tertinggi, kecintaan yang mengalahkan segala macam bentuk kecintaan yang ada di dunia ini. Kecintaan inilah yang diperebutkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikisahkan di dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Khaybar, beliau bersabda di hadapan seluruh para sahabatnya, la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Besok aku akan serahkan bendera ini kepada seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Mengabarkan hal tersebut, para sahabat di malam itu mereka tak bisa tidur. Mereka bergadang memperbincangkan siapa orang yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Betapa luar biasanya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dirinya. Maka di keesokan harinya mereka pun berkumpul di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarjuna ayyutaha. Semua dari mereka berharap agar merekalah yang diberikan bendera itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, aku tak pernah mengharapkan sebuah kepemimpinan kecuali hanya pada hari itu, karena sifat mulia yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikanlah bagaimana predikat yang mulia ini diperebutkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, seorang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang akan dijaga dan ditolong oleh Allah. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha idza ahabba abdan nada Jibril.
sesungguhnya Allah apabila cinta kepada seorang hamba, maka Allah panggil malaikat Jibril. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah." Wahai Jibril, sesungguhnya aku cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Fa'ahabbahu Jibril, maka Jibril pun cinta kepada orang itu. Kemudian Jibril menyeru kepada penduduk langit, "Ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu." Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Fa'ahabbahu ahlus sama, maka seluruh penduduk melangit dari kalangan malaikat-malaikat Allah mencintai orang tersebut. Thumma yudha'u lahu al-qabul fi ahli sama, fi ahli al-ard. Kemudian Allah letakkan untuknya penerimaan di semua penduduk bumi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Inilah orang-orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dicintai oleh Allah akan dicintai oleh semua makhluk, baik yang di langit maupun yang di bumi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan kepada dirinya, akan menguatkannya, dan akan memberikan pertolongan kepada dia. Apapun yang dia minta Allah akan kabulkan, apapun yang dia inginkan Allah akan beri. Disebutkan di dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yubtishu biha, wa rijluhu allati yamshi biha." Apabila aku sudah cinta kepada seorang hamba, kata Allah, maka aku adalah pendengarannya yang dia pakai untuk mendengar, aku adalah penglihatannya yang dia pakai untuk melihat, aku adalah tangannya yang dia pakai untuk memegang, aku adalah kakinya yang dia pakai untuk berjalan. Artinya jamaah sekalian, Allah akan jaga panca inderanya untuk selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Kemudian tidak sampai di situ, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'alani la'utiyannah." Kalau dia meminta sesuatu kepadaku, maka aku akan beri apa yang dia inginkan. Wala in ista'adani la'u'idannah. Dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, maka pasti aku akan lindungi dia. Inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita mungkin bisa mengaku dan bisa mengklaim bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Kalau kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak cukup sekedar pengakuan di lisan, harus dibuktikan dengan amalan anggota badan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti-bukti kalian kalau kalian adalah orang-orang yang benar. Kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak benar cinta kita kepadanya kalau kita tidak beramal yang bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka di sana jamaah sekalian, ada jalan-jalan yang dengannya kita bisa menggapai mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antaranya jamaah sekalian, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan membalas cinta kalian. Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kecintaan kepada Allah harus diwujudkan dengan pengikutan yang sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan pengikutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan benar kecuali kalau kita melakukan 4 perkara. Yang pertama, kita mentaati segala yang diperintahkan oleh Nabi. Yang kedua, kita jauhi segala yang dilarang oleh Nabi. Yang ketiga, kita benarkan semua yang disampaikan oleh Nabi. Dan yang keempat, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah orang yang benar pengikutannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal yang kedua, jamaah sekalian, yang akan mendatangkan mahabbatullah, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba adalah dengan senantiasa kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita renungi maknanya, kita dalami isi kandungannya, kita baca, kita hafalkan, kita amalkan, dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar Quran itu bisa menjadi syifa, menjadi penawar, menjadi obat bagi hati-hati yang berpenyakit, agar Quran itu bisa menjadi nurul hidayah, cahaya hidayah bagi orang-orang yang senantiasa membaca dan mengamalkannya. Orang yang membaca Quran, orang yang mentadabburi Quran, orang yang mengamalkan isi kandungan Quran, maka merekalah orang-orang yang berhak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah kisah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus para sahabatnya, kemudian beliau mengangkat seorang pemimpin di antara para sahabatnya untuk mengimami manusia melaksanakan solat. Sahabat yang mulia ini, tatkala dia mengimami solat, dia selalu menutup bacaannya dengan suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Selalu dia baca itu. Maka orang-orang pun bertanya kepadanya, mengapa engkau melakukan hal tersebut? Maka dia pun menjawab, sesungguhnya di dalam surat itu terdapat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku cinta untuk membacanya. Maka dikabarkanlah hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, akhbiruh annallaha yuhibbuh, kabarkan kepada dia bahwa Allah sungguh telah cinta kepada dia, sebagaimana dia cinta Al-Quran, sebagaimana dia cinta suratul Ikhlas. Allahu Akbar. Inilah jamaah sekalian, orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari perkara yang bisa mendatangkan mahabbatullah, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, adalah hendaknya kita senantiasa banyak dan banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir, menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama kita mengatakan, min alamati hubbillah dawamu dzikrihi, fa inna man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Sesungguhnya di antara tanda kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah selalu dan senantiasa mengingat dan berzikir kepada Allah. Karena orang yang cinta kepada sesuatu, maka pasti dia akan banyak mengingat sesuatu itu. Dan ini kita pahami dalam kehidupan kita. Tatkala kita cinta kepada istri kita, maka kita akan banyak mengingat istri kita. Tatkala seorang ayah cinta kepada anaknya, maka dia akan banyak menyebut-nyebut anaknya. Tatkala seorang sudah cinta kepada dunianya, maka dia akan banyak bercerita tentang dunianya. Maka bagaimana manakala dia sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu akan sangat banyak mengingat Allah, tentu akan sangat banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tanda dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan cinta kepada dirinya. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, agar kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita senantiasa kembali kepada Allah, hendaknya kita senantiasa bertaubat kepada Allah, hendaknya kita senantiasa beristighfar kepada Allah, mensucikan diri kita, dan hendaknya kita senantiasa
kembali dan terus kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Tatkala ia jatuh dalam perbuatan dosa, tatkala ia jatuh dalam kelalaian, ia pun segera mengingat Allah. Ia pun senantiasa berzikir kepada Allah. Ia pun senantiasa beristighfar kepada Allah. Ia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepadanya, memperbaiki dirinya, mensucikan jiwanya. Maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keadaannya dan Allah akan mencintai dirinya. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة أجمعين. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kesudahan yang terbaik hanya bagi mereka yang bertakwa, dan tiada permusuhan kecuali kepada mereka yang zalim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Dialah sesembahan manusia yang terawal hingga manusia yang terakhir. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, kekasih dan pilihannya, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan selalu kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fausikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kembali aku wasiatkan kepada diriku dan kepada jamaah sekalian untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Wa'lamu annal jannata uddat lil muttaqin wa anna an-nara uddat lil kafirin. Nas'alullaha salamata min adabin nari wa makril kafirin. Ketahuilah jamaah sekalian, surga disiapkan bagi mereka-mereka yang bertakwa, sementara neraka disiapkan bagi mereka-mereka yang durhaka. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka dan dari makar orang-orang kafir. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufur wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azimul jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.